Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi masih dengan Muhammad Imran Abdisantosa dalam channel yang banyak membahas masalah-masalah materi matematika. Dan kali ini kita akan masih membahas tentang seri integral. Dan untuk video kali ini kita memasuki episode yang ketiga, di mana episode yang pertama kita sudah bahas tentang pengertian integral dan beberapa kaidah integral dasar. Dan untuk episode yang kedua kita sudah membahas kelanjutannya tentang kaidah-kaidah dasar integral, mulai dari integral parsial, kemudian ada integral eksponensial, integral logaritmik, dan yang terakhir kita sudah membahas tentang integral fungsi rasional. Dan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi integral tak tentu, khususnya dalam bidang bisnis dan ekonomi. Baik, aplikasi integral biasanya di tingkat SMA itu hanya aplikasi pada integral tertentu, sedangkan integral tak tentu belum pernah dibahas. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang integral tak tentu, yang ada beberapa materi dalam bidang bisnis dan ekonomi yang menggunakan ilmu integral ini. Di antaranya ada masalah fungsi biaya total. Ini penerapan integral tak tentu yang pertama. Kemudian yang kedua nanti ada permasalahan pada fungsi penerimaan total. Yang ketiga ada fungsi utilitas total, dan ada juga fungsi produksi total. Dan yang terakhir adalah fungsi tabungan dan fungsi konsumsi. Nah, ini digabung, ya, fungsi konsumsi dan fungsi tabungan ini pembahasannya jadi satu. Yang pertama kita akan bahas tentang fungsi biaya total. Pada pembahasan aplikasi integral kali ini, ya, kita masih ingat pada pembahasan materi diferensial. Pada aplikasi diferensial di bidang bisnis dan ekonomi ada perhitungan tentang jika diketahui biaya total, maka bagaimana cara menentukan biaya marginal, yaitu dengan cara diferensial. Sedangkan sekarang kita akan membalik, ya, langkahnya dengan anti diferensial, yaitu jika diketahui biaya marginalnya, maka kita bisa menentukan biaya total dengan anti turunan atau dengan integral. Yang kemarin pada materi diferensial sudah dibahas tentang biaya total, ya, jika diketahui biaya total, maka untuk menentukan biaya marginal ini dengan cara turunan pertama dari biaya total. Sedangkan dengan langkah terbaliknya, ya, jika diketahui biaya marginal, ya, maka biaya total ini dapat dicari dengan integral dari biaya marginal. Sehingga TC atau total cost di sini sama dengan integral dari marginal cost. Dan variabel bebas sekarang Q, ya, Q variabel bebas adalah. Ya. Contohnya di sini ada jika diketahui biaya marginal sebuah perusahaan diketahui MC, marginal cost-nya sama dengan 3 Q kuadrat min 6Q plus 2, maka kita bisa menentukan biaya total, ya, persamaan biaya total, persamaan biaya rata-rata, dan besarnya biaya total dan biaya rata-rata jika diproduksi sebanyak 5. Ada yang diketahui, ya, ini ada biaya tetap diketahui sebesar 4.
Nah, dari permasalahan ini ya, seperti yang sudah diketahui di atas ya, untuk menentukan berapa total cost-nya bisa dicari dari integral marginal cost. Diketahui marginal cost-nya 3Q kuadrat minus Q plus 2 biar tetapnya 4, maka persamaan biaya total dapat dicari dari integral marginal cost-nya. Sama dengan integral dari 3Q kuadrat minus Q plus 2 dQ. Karena variabel bebasnya sekarang adalah Q kuantitas. Hasil integralnya ini sama dengan Q pangkat 3 ya, dikurangi 3Q kuadrat ditambah 2Q plus C. Nah, di sini ada konstanta C. Pada fungsi biaya dikenal istilah biaya tetap. Nah, C ini merupakan biaya tetapnya. Jadi konstanta C ini merupakan biaya tetap yang dalam soal diketahui sebesar 4. Sehingga persamaan biaya totalnya akan menjadi PC sama dengan Q pangkat 3 min 3Q kuadrat plus 2Q plus 4. 4 ini dari biaya tetap. Fixed cost-nya. Sedangkan yang ini Q pangkat 3 min 3Q kuadrat plus 2Q ini adalah variabel cost. Kemudian untuk menentukan biaya rata-rata, kita masih ingat ya, materi biaya ini untuk biaya rata-rata itu bisa diperoleh dari total cost dibagi dengan Q. Ya. C atau average cost itu sama dengan total cost dibagi Q. Jadi sama dengan ini ya, Q pangkat 3 min 3Q kuadrat plus 2Q plus 4 dibagi dengan Q menghasilkan ini Q pangkat 2, ini 3Q ditambah 2 ditambah 4 per Q. Nah, ini adalah persamaan biaya rata-rata. Jika ditanyakan berapa biaya total dan biaya rata-rata saat diproduksi sebanyak 5 unit, maka bisa kita substitusikan ya, nilai kuantitas ini ke dalam persamaan PC dan persamaan AC. Total cost sama dengan 5 pangkat 3 min 3 kali 5 kuadrat tambah 2 kali 5 tambah 4. Ini menjadi 125 dikurangi 75 ditambah 10 tambah 4. Jadi hasilnya total cost sama dengan 60. Jadi biaya totalnya jika pada saat diproduksi sebanyak 5 unit adalah 64. Sedangkan biaya rata-rata dari sini kita substitusikan nilai 5 ini ke dalam fungsi atau persamaan biaya rata-rata. Di AC sama dengan 5 kuadrat min 3 kali 5 tambah 2 ditambah 4 per 5. Ini 25 ditambah dikurangi 15 ditambah 2 ditambah ini 0,8. Sehingga hasilnya 12,8. Jadi biaya rata-ratanya pada saat diproduksi sebanyak 5 unit adalah 12,8. Nah, ini contoh soal permasalahan pada fungsi biaya total. Berikutnya, aplikasi integral pada fungsi penerimaan total. Fungsi penerimaan total merupakan integral dari fungsi penerimaan marginal. Jadi bisa kita lihat ya, total itu integral dari marginal. Marginal itu turunan dari total. Fungsi penerimaan total ya, kalau kita perhatikan pada materi diferensial sebelumnya, penerimaan total diketahui, maka penerimaan marginalnya adalah turunan pertama dari penerimaan total. Di sini total revenue ya istilahnya ya. Sehingga dengan integrasi ya, penerimaan total ini bisa diperoleh dari integral penerimaan marginal. Jadi TR sama dengan integralnya total revenue sama dengan integral dari marginal revenue.
Ini masih DQ. Nah, dalam fungsi penerimaan, ya, dalam penerimaan ini tidak terdapat penerimaan tetap, sebab penerimaan tidak akan pernah ada jika tidak ada barang yang dihasilkan atau terjual. Contohnya, ada suatu perusahaan punya penerimaan marginalnya MR sama dengan 16 min 4Q. Tentukan penerimaan total dan penerimaan rata-rata jika diproduksi sebanyak 6 unit. Ketahui sini marginal revenue-nya 16 min 4Q, kemudian jumlah produksinya 6 unit. Kita akan menentukan penerimaan total dan penerimaan rata-rata. Nah, dengan lebih dahulu menuliskan persamaan penerimaan total dan persamaan penerimaan rata-rata. Total revenue itu bisa ditulis dari integral terhadap marginal revenue, sehingga ini sama dengan integral dari 16 min 4Q dQ. Hasil integrasinya 16Q min 2Q kuadrat plus C. Nah, di sini C berarti karena pada penerimaan ini tidak ada penerimaan tetap, ya, maka C ini sama dengan 0. Ya, tidak ada penerimaan tetap, maka C ini sama dengan 0. Sehingga TR-nya kita peroleh tanpa C di sini. Hanya 16Q min 2Q kuadrat. Ini adalah total revenue-nya. Ya. Untuk Q sama dengan 6, jika diproduksi sebanyak 6 unit, maka total revenue-nya menjadi, ya ini disubstitusi ke sini ya, 6 ini kita substitusi ke fungsi TR, sehingga menjadi 16 kali 6 dikurangi 2 kali 6 kuadrat sama dengan 96 dikurangi 72, diperoleh nilai 24. Nah, ini adalah total revenue-nya pada saat diproduksi sebanyak. Kemudian penerimaan rata-rata, ya, penerimaan rata-rata ini bisa ditulis dari TR dibagi dengan Q. Ya, penerimaan rata-rata TR dibagi dengan AR atau average revenue sama dengan TR. TR-nya sama dengan ini 16Q min 2Q kuadrat dibagi dengan Q, hasilnya adalah 16 min 2Q. Karena Q-nya sama dengan 6, maka average revenue-nya bisa kita peroleh 16 dikurangi 2 kali 4. 16 dikurangi 12, hasilnya adalah 4. Nah, ini bisa juga langsung dari sini, ya. Average revenue itu dari TR dibagi Q, ya, TR-nya sama dengan 24, Q-nya sama dengan 6, ya. 24 dibagi 6 sama dengan 4. Baik, ini contoh soal untuk fungsi penerimaan. Yang ketiga ada fungsi utilitas total. Fungsi utilitas total ini juga bisa diperoleh dari fungsi utilitas marginal yang diintegralkan. Seperti sebelum-sebelumnya, total itu bisa diperoleh dari integral fungsi marginalnya. Fungsi utilitas total, ya. Kalau utilitas total itu diketahui, maka marginal utility-nya bisa dicari dari turunan pertama. Sedangkan langkah terbaliknya, jika diketahui fungsi marginalnya, maka utilitas total juga bisa diperoleh dari integral. Sama halnya dengan penerimaan total, fungsi utilitas total tidak terdapat utilitas tetap karena tidak ada kepuasan atau utilitas yang diperoleh jika tidak ada barang yang dikonsumsi. Contoh, tentukan persamaan utilitas total jika diketahui utilitas marginalnya MU sama dengan 90 min 10Q. Tentukan pula utilitas total jika diproduksi sebanyak 11 unit. Ya, dari apa yang diketahui di sini, kita bisa mencari fungsi utilitas totalnya, yaitu integral dari marginal utility.
dengan integral dari 90 min 10 Q dq. Ya, hasil integrasinya adalah 90 Q min 5 Q kuadrat plus C. Karena tidak ada utilitas tetap, maka C ini juga bisa dianggap sebagai 0. Ya, sama dengan 0. Sehingga TU-nya sama dengan sini tanpa C. Ya, ini 90 Q min 5 Q kuadrat. Jika diproduksi sebanyak 11 unit, maka berapa utilitas totalnya? Ya, tinggal kita substitusi ke sana. 90 kali 11 dikurangi 5 kali 11 kuadrat. 990 dikurangi 605, jadi sama dengan 385. Ini adalah utilitas total jika diproduksi sebanyak 11 unit. Oke, kemudian kita masuk ke fungsi produksi total. Sama dengan sebelumnya ya, untuk menentukan total ini kita mencari integral dari marginal. Fungsi produksi total juga bisa diperoleh dari integral terhadap fungsi produksi marginal. Ya. Kalau produksi total diketahui, maka produksi marginalnya bisa diperoleh dari turunan pertama produk total. Sedangkan langkah terbaliknya adalah jika diketahui produk marginalnya, maka produksi totalnya adalah integral dari produk marginal. Jadi P produk total sama dengan integral dari marginal produknya dengan variabilitasnya sekarang X. Ya. Contoh soalnya jika produk marginal suatu perusahaan diketahui, ya, P sama dengan 18X min 3Y kuadrat, tentukan persamaan produk totalnya dan persamaan produk rata-ratanya. Dari yang diketahui ini produk totalnya ya, integral dari marginal produk dengan variabel bebasnya X. Ya, hasilnya adalah integral dari 18X min 3Y kuadrat dx ya, sama dengan 9x kuadrat min x pangkat 3 plus c. Ya. Karena tidak ada produk tetap, ya, maka c sama dengan 0. Sehingga p sama dengan 9x kuadrat min x pangkat 3. Persamaan produk rata-ratanya sama dengan P per X. AP atau average product sama dengan P per X. Sama dengan apa? Ya, kita masukkan di sini ya, 9x kuadrat min x pangkat 3 dibagi dengan X. Sudah bisa disederhanakan menjadi 9x min x kuadrat. Nah, sampai di sini materi sudah 4 ya, 4 aplikasi integral tak tentu dalam bidang fisika. Ya. Kita lanjutkan yang terakhir ada fungsi konsumsi dan fungsi tabung. Kita lihat pengertian dulu apa itu fungsi konsumsi dan apa itu fungsi tabungan. Dalam konsep ekonomi, pendapatan atau Y ya, pertama-tama digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau konsumsi seseorang. Ya. Dan selebihnya, sisanya bisa ditabung, atau istilahnya saving ya, sehingga dapat dituliskan bahwa pendapatan itu sama dengan konsumsi ditambah dengan tabungan, atau Y sama dengan C plus S ya, Y sama dengan C plus S. Kemudian fungsi konsumsi pada awalnya bisa jadi pendapatan Y lebih kecil dari konsumsi C. Ya, Y-nya pendapatan itu lebih kecil dari konsumsi. Bisa jadi malah pendapatan itu nggak ada. Ya. Seseorang tidak punya penghasilan, tapi bukan berarti tidak bisa mengeluarkan konsumsi atau
Karena setiap orang itu butuh makan, sehingga butuh konsumsi, butuh sandang, ya. Kebutuhan primer itu masih tetap harus diperlukan. Ya. Nah, walaupun belum punya pendapatan, tetapi manusia tetap harus memenuhi kebutuhan sehingga tetap melakukan konsumsi. Nah, kondisi di mana besarnya konsumsi pada saat pendapatan sama dengan nol disebut dengan konsumsi otonom. Jadi pada saat seorang tidak punya penghasilan sama sekali, tapi dia masih tetap melakukan konsumsi, ya, maka itu disebut dengan konsumsi otonom. Setiap ada kenaikan pendapatan, dapat dipastikan konsumsi juga meningkat. Jadi misalnya seorang gajinya 1 juta, ya. Kemudian dalam 1 bulan dia mengeluarkan konsumsi 800.000 misalnya, ya, dapat tabungan 200.000. Nah, ada kalanya pasti ya, jika gajinya naiknya, jika pendapatannya naik, maka dapat dipastikan dia konsumsinya juga bertambah atau meningkat. Apa yang dia keluarkan itu pasti, ya, dapat dipastikan juga meningkat. Nah, perbandingan antara besarnya perubahan konsumsi, ya, delta C, perubahan konsumsi, dengan perubahan pendapatan, delta Y, yang mengakibatkan adanya perubahan konsumsi tersebut dinamakan dengan marginal property to consume, ya, MPC. Ini perbandingan antara perubahan konsumsi delta C dengan perubahan pendapatan. Dari keterangan di atas, maka fungsi konsumsi dapat dituliskan menjadi C itu sama dengan A plus MPC kali Y. Ya. C itu adalah konsumsi, sama dengan A, ini konsumsi otonom, ditambah dengan marginal property to consume dikalikan Y. Nah, ini konsumsi otonom, MPC-nya marginal property to consume. Nah, marginal property to consume ini sendiri dapat kita tentukan dengan cara turunan terhadap konsumsi itu sendiri. Ya, MPC sama dengan turunannya C. DC per dV. Nah, berdasarkan kaidah integrasi, maka fungsi konsumsi merupakan integral dari fungsi marginal property to consume-nya tadi, MPC-nya. Sehingga C sama dengan integral MPC dy, ya, ada variabel Y ditambah dengan K. Sebenarnya K ini tidak perlu ditulis ya, karena hasil integrasinya nanti akan memperoleh plus C, ya. C itu sama dengan K di sini. A ini adalah konsumsi otonom atau konsumsi minimum pada saat Y sama dengan 0. Ya, K di sini. Fungsi tabungan. Apa itu fungsi tabungan? Dari fungsi pendapatan Y sama dengan C plus S, dan fungsi konsumsinya sama dengan C, ya, di mana C itu sama dengan A ditambah MPC Y tadi ya, di slide sebelumnya, A ditambah MPC kali Y, MPC-nya di sini saya ganti dengan B, maka dari sini Y sama dengan C plus S, maka bisa kita cari S sama dengan Y dikurangi C. Sedangkan C sendiri itu sama dengan A plus B. Sehingga menjadi Y dikurangi A plus B. Dari sini maka bisa kita jabarkan ya, kurungnya dibuka, Y dikurangi A dikurangi B. Ya, di sini ada Y, di sini ada min BY, bisa kita asosiasikan menjadi 1 min B kali Y, ini min A gitu ya. Min A ditambah 1 min B kali Y. Nah, ini S-nya.
ya, fungsi tabungan. Ya, kalau fungsi konsumsi tadi adalah A ditambah B, Y. Ya. Kalau fungsi tabungan S sama dengan min A ditambah 1 min B kali Y. Kemudian ya, syarat untuk penabung atau marginal property to save. Kalau tadi ada marginal property to consume, sekarang ada marginal property to save, ya, merupakan turunan pertama dari fungsi tabungan. Nah, fungsi tabungannya ini, maka turunan pertamanya adalah min A diturunkan jadi 0, ya. 1 min BY ini diturunkan menjadi 1 min B. Sehingga MPS, ya, MPS itu sama dengan turunan dari S, ya, sama dengan turunan dari ini, ya, sama dengan 1 min B. Ini adalah MPS-nya. Berdasarkan kaidah integrasi, maka fungsi tabungan S merupakan integral dari MPS. Ya. S, fungsi S itu, nah ini ya, mencari ya. Karena MPS itu sama dengan turunan pertama dari S, maka S itu sama dengan integralnya MPS. Ya, S sama dengan integralnya MPS ditambah K. K di sini adalah apa tadi? Min A, ya. K itu sama dengan min A. Tabungan otonom, ya, kalau A tadi adalah konsumsi otonom, nah, kalau min A ini adalah tabungan otonom. Jadi konsumsi otonom itu sama dengan negatif dari tabungan otonom. Atau dibaliknya, ya, autonomous saving, ya, tabungan otonom itu sama dengan negatif dari konsumsi otonom. Contoh soalnya jika diketahui, jika kecenderungan konsumsi marginalnya, ya, MPC-nya, marginal property to consume-nya sama dengan 0,8 dan konsumsi minimumnya sama dengan 15 miliar, maka ya, pada saat pendapatan Y sama dengan 0, ya, ini 15 miliar pada saat pendapatan Y sama dengan 0. Kita diminta untuk mencari fungsi konsumsi. Di sini MPC-nya sudah ada 0,8, maka fungsi konsumsinya, fungsi total, ya, itu sama dengan integral dari MPC. Ya. Sama dengan apa? Integral dari 0,8 dy sama dengan 0,8 y plus c. Ya, c atau k. Ya. Nah, k sendiri itu merupakan konsumsi minimum atau konsumsi otonomnya. Sehingga menjadi 0,8Y ditambah, nah, ini Y, ya, 0,8Y plus 15 miliar. Ya. Nah, guys, maaf. Ini Y, ya, 0,8Y ditambah 15M. Oke. Kemudian soal yang kedua, ya, jika diketahui konsumsi minimumnya adalah 30M, ya, di dalam suatu pemerintah daerah misalnya, pengeluarannya sampai 30M, ya. Kemudian MPC-nya adalah 0,6. Tentukan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Fungsi konsumsi bisa diperoleh dari integral terhadap MPC-nya. Ya. Jangan di sini diketahui MPC-nya 0,6 dan fungsi konsumsi otonomnya 30M. Ya. Fungsi konsumsinya adalah integral dari MPC dy, ya, sehingga integral dari 0,6 dy sama dengan 0,6y plus k, ya, k atau a di sini, ya. 0,6y plus k, k-nya sama dengan a di sini 30. Jadi 0,6y ditambah 30. Nah, ini fungsi konsumsi. Sedangkan fungsi tabungan, ya,
MPS itu sama dengan 1 min B. Tadi sudah dibahas ya, bahwa MPS itu sama dengan 1 min MPC. 1 dikurangi MPC. MPC-nya sama dengan 0,6, ya, maka MPS-nya sama dengan 1 min 0,6 atau 0,4. Nah, tabungan otonomnya menjadi min A. Kalau A-nya 30M, maka tabungan otonomnya menjadi min 30M. Kemudian S bisa dicari dari integralnya MPS. Ya, integralnya MPS. Sama dengan apa? Ya, integralnya dari 0,4 dy. Ya. Hasilnya adalah 0,4 y plus K. Sedangkan K ini sama dengan tabungan otonom, sehingga diperoleh S sama dengan 0,4 Y min 30M. Sampai di sini pembahasan aplikasi integral tak tentu. Silakan, di sini ada beberapa soal yang bisa Anda kerjakan untuk latihan. Ya, silakan Anda kerjakan secara mandiri. Sampai di sini pertemuan pada episode ketiga seri integral ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa Anda aplikasikan untuk mengerjakan latihan-latihan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.